Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk sore hari ini lagi kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Sakaria, terutama di dalam penglihatannya yang kedua. Mari kita berdoa memohon anugerah Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan di sore hari ini mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Sekalipun kami secara kasat mata, kami tidak dapat melihatnya. Tetapi di dalam iman kami bersyukur karena kami dapat melihatnya. Dan kami berdoa biarlah melalui perenungan firman hari ini, kami semakin dikuatkan dan diteguhkan akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Bahwa Engkau tidak meninggalkan kami berjalan sendirian menghadapi segala macam kesulitan. Tetapi Tuhan hadir, menopang kami, memimpin kami, bahkan berperang bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu ke depan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Sakaria pasal 1, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Sakaria pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21 saya bacakan bagi kita sekalian. Aku melayangkan mataku dan melihat, tampak 4 tanduk, lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda, hendak menyerahkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di dalam bagian introduction, di situ saya memberikan suatu ringkasan singkat mengenai bagian firman Tuhan yang kita renungkan di minggu yang lalu tentang penglihatan yang pertama, yaitu penunggang kuda merah. Kita tahu bersama bahwa penunggang kuda merah adalah malaikat Tuhan, malak Yahweh, yaitu Yesus Kristus Sang Mesias itu yang telah hadir di tengah-tengah umat Allah, di mana dia bersama-sama dengan umat Allah menghadapi penderitaan, menghadapi kesukaran, tetapi dia juga adalah Allah yang menjadi pembela bagi umat Allah, yang siap sedia untuk memerangi musuh-musuh dari umat Allah dan memberikan kemenangan kepada umat Allah. Nah, kehadiran daripada malak Yahweh ini, yaitu Mesias itu sendiri, penunggang kuda merah yang berdiri di antara pohon murat di dalam jurang itu, dia bersiap sedia untuk menjatuhkan penghakiman dan penghukuman atas musuh-musuh Israel. Dan kita tahu bahwa istilah jurang yang minggu lalu kita renungkan adalah berbicara mengenai kedalaman laut atau kedalaman air yang mengacu secara simbolik kepada iblis dan kuasanya yang bekerja di tengah-tengah dunia ini, yang mendominasi umat Allah melalui bangsa-bangsa kafir. Jadi Allah hadir melalui Mesias, penunggang kuda merah itu untuk menegakkan keadilannya di tengah-tengah umatnya. Dia berpihak kepada umatnya, dia membela umatnya dan menjatuhkan hukuman kepada para musuh umatnya. Nah, di dalam penglihatan yang kedua, penglihatan ini merupakan kelanjutan daripada penglihatan pertama, bagaimana pekerjaan Mesias, penunggang kuda merah itu di dalam menjalankan penghakimannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam penglihatan kedua, 4 tanduk dan 4 orang tukang besi, ini menyingkapkan karya mesianik yang dimanifestasikan di dalam penghakiman eskatologi. Jadi kalau kita lihat di dalam penglihatan kedua, itu intinya apa? Intinya mengenai penyingkapan karya Mesias yang memanifestasikan dirinya dan karyanya di dalam penghakiman secara eskatologi. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, di situ ada kalimat bahwa Kristus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Lukas 10 ayat 18, Wahyu 12 ayat 10, dan kemudian Wahyu 20 ayat 10 mengatakan bahwa Kristus datang, dia datang untuk melemparkan iblis dari sorga ke neraka. Lalu kemudian di dalam Kejadian 3 ayat 15, ini adalah proto-evangelium atau Injil pertama, di mana keturunan perempuan itu datang untuk meremukkan kepala ular. Jadi di dalam penglihatan kedua, kita melihat bagaimana karya Mesias meremukkan atau menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis dan juga orang fasik yang bekerja di dalam kehidupan umat Allah untuk menyengsarakan, menindas, menganiaya mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita melihat bahwa
Penglihatan 1 dan penglihatan 2 menyatakan bahwa kehadiran Allah yang khusus di tengah-tengah umatnya adalah suatu kehadiran yang aktif, kehadiran yang bekerja di tengah-tengah umatnya untuk membela umat Allah, untuk menyatakan keadilan Allah di dalam kehidupan umat Allah. Tidak untuk selamanya Allah itu murka kepada umatnya, tetapi ada waktu di mana Allah itu memulihkan hidup mereka, dan ini adalah waktu pemulihan itu. Mari kita melihat 3 poin besar di dalam penglihatan yang kedua yang akan kita renungkan. Bagaimana karya Mesias itu bukan saja terjadi setelah dia berinkarnasi dan nanti dia datang kedua kali, tetapi sesungguhnya sudah dimulai di dalam perjanjian lama, khususnya dalam zaman Sakaria. Mari kita lihat ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Poin yang pertama yang kita renungkan adalah berkaitan dengan serangan 4 tanduk. Serangan 4 tanduk. Kalau kita baca di dalam ayat 19, di situ jelas sekali objek serangan daripada 4 tanduk, yaitu umat Allah yang dimana dikatakan bahwa Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Israel di sini adalah sebuah kata yang ditambahkan, yang tidak ada di dalam Septuaginta, tetapi ditambahkan untuk menunjukkan bahwa baik Israel Utara, baik Israel Selatan, yaitu Yehuda, keduanya adalah umat Allah yang dimana menjadi objek serangan daripada 4 tanduk itu. Lalu kemudian di Yerusalem, kita tahu bahwa di sana ada bait suci Tuhan, dan ketika penyerangan itu dilakukan, bait suci itu dihancurkan, bait suci itu dibuat menjadi puing-puing. Kita lihat di dalam ayat yang ke-21b, di situ dikatakan bahwa tanduk bangsa-bangsa itu menyerahkan umat Allah dengan cara mereka mengangkat tanduknya. Tanduk-tanduk itu mengangkat tanduknya terhadap tanah Yehuda dan menyerahkan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti ini adalah masa di mana Israel Selatan maupun Israel Utara didominasi oleh kerajaan-kerajaan bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Umat Allah itu dihinakan, Allah sendiri yang disimbolkan oleh bait suci juga dihinakan. Nah, di dalam Wahyu 13 ayat 6 dan 7 menjelaskan kepada kita apa saja yang dikerjakan oleh 4 tanduk ini ketika dia menyerang umat Allah dan juga menyerang Allah itu sendiri yang disimbolkan dengan baitnya yang kudus. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Di sini dikatakan demikian. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi ini adalah pekerjaan daripada 4 tanduk yang kemudian menyerang umat Allah, dan Allah itu sendiri dia menghujat Allah dan menghujat umat Allah, menganiaya umat Allah, bahkan para nabi Tuhan pun dibunuh mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita melihat bahwa gambaran daripada 4 tanduk di dalam kitab Sakaria itu juga adalah gambaran yang dipakai di dalam kitab Wahyu berkaitan dengan serangan daripada dunia ini, daripada bangsa-bangsa kafir yang di belakangnya adalah kuasa iblis yang menggerakkannya. Yang kedua, mari kita lihat tadi objek serangannya adalah Allah dan umat Allah. Lalu pertanyaannya adalah siapakah yang dimaksudkan dengan 4 tanduk itu yang mengangkat tanduknya terhadap Yehuda dan menyerahkan Yehuda? Mari kita lihat identitas daripada 4 tanduk yang dimaksudkan di dalam kitab Sakaria. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca identitas daripada 4 tanduk, kita tidak dapat melepaskan hal ini dengan sejarah perjalanan Israel mulai daripada pembuangan sampai kepada pasca pembuangan. Maka mari kita melihat ada beberapa tafsiran yang menunjukkan identitas daripada 4 tanduk itu apa. Yang pertama, tafsiran yang pertama mengatakan bahwa 4 tanduk itu mewakili 4 kerajaan besar yang kemudian menjajah menaklukkan Israel. Yang pertama itu adalah kerajaan Asyur. Kita tahu bahwa di dalam sejarah yang dicatat di dalam kitab Raja-Raja, Asyur telah menaklukkan Israel Utara dan membawa mereka ke tanah pembuangan pada tahun 722 sebelum Masehi. Dan itu fakta sudah terjadi. Lalu kemudian Babel. Tanduk yang kedua adalah Babel, yaitu kerajaan yang menaklukkan Asyur dan kemudian mengambil seluruh wilayah jajahan Asyur menjadi wilayah kekuasaannya. Termasuk di dalamnya adalah Israel dan terutama Israel Selatan. Dan kemudian pada tahun 586 sebelum Masehi, Babel menaklukkan Israel Selatan, Yehuda, dan membawa mereka ke dalam pembuangan dalam 3 kali deportasi.
Lalu kemudian kerajaan yang ketiga adalah Persia. Kerajaan ini adalah kerajaan yang menaklukkan Babel. Belum lama saja dia menaklukkan itu dan menguasai seluruh wilayah jajahan daripada Babel, termasuk Israel. Dan hal ini dilakukan pada zaman Kores tahun 539 sebelum Masehi. Dan yang terakhir adalah Yunani. Yunani adalah kerajaan yang masih di dalam bentuk nubuatan. Belum muncul pada zaman Sakaria, tetapi dinubuatkan oleh misalnya Daniel adalah nabi di dalam pembuangan. Dia mengatakan bahwa Yunani akan datang dan kemudian meremukkan atau menghancurkan Persia dan mengambil alih kepemimpinan daripada kerajaan Persia. Nah, ini juga terjadi penaklukan terhadap wilayah Palestina, di mana Israel nanti akan kemudian ditundukkan di bawah kekuasaan daripada Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung pada tahun 333 sebelum Masehi. Nah, ini kita bisa baca di dalam Sakaria 9 ayat 13, di mana Sakaria menubuatkan bahwa umat Allah akan menang atas Yunani. Padahal Yunani pada waktu nubuatan itu diberikan belum menjadi sebuah kerajaan yang kuat. Tetapi Yunani masih berada di bawah wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Persia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita melihat di sini bahwa tafsiran yang pertama, melihat 4 tanduk dikaitkan dengan kerajaan-kerajaan yang memerintah pada zaman itu, kerajaan-kerajaan yang betul-betul memiliki kuasa yang besar dan termasuk yang memiliki peranan untuk menaklukkan Israel. Yang kedua, tafsiran yang kedua, siapakah yang dimaksudkan dengan 4 tanduk di sini? Tafsiran yang kedua mengatakan bahwa 4 tanduk itu mewakili kerajaan-kerajaan yang sama yang disebutkan di dalam Daniel 2 dan Daniel 7, yakni semua kuasa dunia yang menyerang Israel, yaitu Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma. Jadi Asyur tidak dihitung. Kenapa? Karena ini ditujukan kepada Yehuda. Yehuda ditaklukkan oleh Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma. Dan kita tahu bahwa itu dibicarakan di dalam Daniel 2 dan Daniel yang ke-7. Itu adalah tafsiran yang kedua. Lalu tafsiran yang ketiga mengenai siapakah yang dimaksudkan dengan 4 tanduk itu. Di sini tafsiran yang ketiga mengatakan bahwa 4 tanduk itu tidak mengacu secara spesifik kepada kerajaan manapun. Kenapa? Karena angka 4 itu mewakili 4 musuh nasional Israel yang datang dari segala penjuru. Misalnya dari utara itu adalah Asyur, Babel, dan Samaria. Karena pada konteks zaman daripada Sakaria itu di mana umat Allah membangun bait suci yang kedua, orang-orang Samaria menyerang Israel dari wilayah utara Israel selatan yaitu Yehuda. Maka menurut tafsiran yang ketiga, utara itu adalah Asyur, Babel, Samaria yang menjadi musuh daripada Israel. Lalu kemudian selatan itu adalah Mesir dan timur adalah wilayah Amon dan Moab dan barat atau barat daya adalah Filistea atau Filistin. Jadi 3 tafsiran ini jika kita kaji di dalam seluruh sejarah perjalanan kehidupan daripada Israel, semuanya punya dasar biblika. Semuanya memiliki dasar Alkitab yang benar dan secara aktual itu terjadi di dalam sejarah. Semua yang dikatakan di dalam Alkitab itu juga dicatat di dalam sejarah umum. Saudara bisa membaca itu di dalam sejarah perjalanan bangsa-bangsa. Dan kita tahu bahwa semua yang disebutkan di dalam Alkitab adalah bangsa-bangsa yang memiliki pengaruh di dalam dunia ini. Semuanya ini sekali lagi secara sejarah umum, wahyu umum itu didukung. Tetapi juga di dalam perjalanan Israel, wahyu khusus juga Tuhan mengatakan bahwa Israel sudah mengalami hal ini. Jadi dengan demikian saudara, apa kesimpulan kita? Siapakah yang dimaksudkan dengan 4 tanduk yang dibicarakan di dalam kitab Sakaria? Kitab Sakaria menunjukkan bahwa dari 3 tafsiran ini tidak ada kesepakatan yang jelas tentang identitas keempat tanduk tersebut. Kalau kita membaca, walaupun itu memiliki dasar biblikal dan juga sejarah yang terjadi di dalam kehidupan Israel. Namun di sisi yang lain kita tahu bahwa dari ketiga penafsiran yang tadi saya sudah bahas itu adalah memiliki satu kesepakatan. Satu kesepakatan bahwa 4 tanduk itu adalah manifestasi dari kuasa dunia yang bersifat universal dari segala penjuru yang melawan Allah dan umat Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, daripada kita terjebak ke dalam manakah kerajaan yang secara spesifik yang dimaksudkan oleh Sakaria, walaupun konteks dekatnya itu adalah kerajaan Babel yang telah ditaklukkan oleh Media Persia, tetapi kita lebih baik memberikan suatu posisi yang cukup jelas di mana seluruh kerajaan yang ada yang disebutkan di dalam Alkitab adalah kerajaan-kerajaan yang melawan Allah, yang melawan umat Allah.
Ini adalah suatu prinsip yang terus berlangsung secara universal dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Umat Allah di dalam perjanjian lama mengalami pergumulan, di mana dari segala penjuru mereka diserang. Mereka kemudian diimpit oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka ditindas, mereka dianiaya oleh karena imannya. Walaupun di sisi yang lain umat Allah dibuang ke Babel karena mereka telah berdosa. Di dalam perjanjian baru Allah juga menunjukkan bahwa umat Allah mengalami pergumulan di mana mereka dibenci oleh dunia ini, mereka menjadi objek serangan daripada dunia ini. Karena itu kalau kita memperhatikan kerajaan-kerajaan yang ada di dalam perjanjian lama yang disebutkan adalah manifestasi yang bersifat universal dari kuasa, kerajaan, bangsa-bangsa di dalam dunia yang melawan Allah dan umat Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita menyimpulkan bahwa sejak perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, umat Allah tidak pernah dibebaskan daripada serangan-serangan kuasa iblis dan juga orang-orang fasik yang tidak mengenal Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Sakaria menjelaskan apa pekerjaan daripada 4 tanduk tersebut. Di situ dikatakan 2 kali, 4 tanduk itu menyerahkan Yehuda, menyerahkan Israel dan Yerusalem. Istilah tanduk itu di dalam bahasa Ibrani, keranot saudara, ini adalah menunjuk kepada tanduk-tanduk binatang. Sehingga banyak penafsir mengatakan bahwa kemungkinan besar Sakaria bukan saja melihat tanduk, tetapi tanduk itu ada di atas kepala daripada binatang-binatang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menunjuk kepada tanduk binatang. Atau menunjuk kepada 4 sudut mezbah di bait Allah, yang mana 4 sudut itu dibuat dalam bentuk tanduk. Ya. Jadi apa maksudnya kata tanduk di sini? Kata tanduk di sini adalah suatu simbol dari kekuatan atau kuasa agresif yang menyerang umat Allah. Jadi tanduk itu selalu berbicara mengenai kekuatan, kuasa yang agresif yang menyerang umat Allah. Mari kita lihat di dalam beberapa perbandingan Alkitab yang menunjukkan bagaimana kuasa atau kekuatan agresif itu menyerang umat Allah. Contoh di dalam Mazmur 75 ayat yang ke-10. Mazmur 75 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan demikian, tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya, aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Ini adalah tanduk-tanduk orang fasik yang menggambarkan gerakan atau kuasa atau serangan agresif kepada umat Allah yang nanti dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Lalu di dalam Yeremia 48 ayat yang ke-25. Yeremia pasal yang ke-48 ayat yang ke-25. Di situ dikatakan begini. Telah patah tanduk kekuatan Moab dan lengan kekuasaannya telah pecah. Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah nubuatan kepada Moab di mana mereka akan dikalahkan oleh Allah. Dan kata tanduk di situ berbicara mengenai kekuatan Moab yang menyerang umat Allah. Jadi di dalam teks-teks perbandingan yang saya tuliskan di sini, kita melihat bahwa tanduk selalu berkaitan dengan kekuatan, kuasa agresif yang datang daripada bangsa-bangsa lain untuk menyerang umat Allah karena mereka membenci Allah dan membenci umat Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran tanduk adalah suatu gambaran keganasan atau kebuasan, permusuhan atau kebencian, tirani atau kekejaman dari serangan binatang yang menghancurkan atau membinasakan mangsanya dan tidak membiarkannya dalam pengharapan atau membiarkannya tanpa pengharapan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah gambaran bagaimana umat Allah diperlakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Betul bahwa Allah adalah Tuhan yang menghukum Israel karena Israel berdosa, membuang mereka dari tanah perjanjian. Tetapi bangsa-bangsa lain telah memanfaatkan keadaan demikian untuk apa? Untuk kemudian menjatuhkan dendam mereka, dengki mereka, amarah mereka kepada umat Allah. Karena di dalam Yeremia 50 ayat 7 mengatakan bahwa mereka memang senang melihat umat Allah itu jatuh. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan senang melihat kecelakaan, kemalangan daripada umat Allah. Dan karena itu mereka memakai segala kekuatannya untuk berlaku ganas, kejam, benci kepada umat Allah. Saudara boleh membaca sejarah daripada Asyur. Bagaimana Asyur itu menindas umat Allah di dalam Israel Utara.
Begitu juga Babel. Bagaimana Babel dengan tangan yang begitu kejam membuat penganiayaan dan bahkan pembunuhan kepada umat Allah. Dan kalau saudara baca sampai kepada Romawi, Romawi punya tangan begitu keras. Makanya digambarkan oleh Daniel sebagai tangan yang besi. Saudara, ini adalah sesuatu kekerasan yang begitu luar biasa kejamnya kepada umat Allah. Dan umat Allah berapa banyak yang sudah mati. Yang sudah mati oleh karena iman mereka kepada Tuhan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran keganasan, kebuasan yang ditujukan kepada umat Allah. Jika saudara dan saya melihat hal ini, maka Sakaria sedang berbicara sesuatu penghiburan kepada umat Allah, bahwa umat Allah generasi pasca pembuangan yang telah mengalami segala masa yang sukar itu, keganasan, kekejaman Babel dan segala bentuk penindasan yang ada di sana. Oleh pekerjaan Allah mereka akan dapatkan pembelaan secara yudisial. Mereka di dalam keadaan mereka yang sungguh-sungguh tidak berpengharapan, ya, di dalam mata manusia, di dalam pandangan Allah berpengharapan, karena Kristus akan datang untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Nah, ini yang terjadi saudara di dalam pemikiran daripada Sakaria. Kenapa penglihatan kedua ini perlu diberikan kepada umat Allah? Sekali lagi saya mengingatkan latar belakang daripada generasi pasca pembuangan. Mereka pulang, mereka dalam keadaan tidak merdeka total. Mereka pulang, mereka dalam keadaan kemiskinan. Mereka pulang dan mereka mendapatkan perlawanan dari Samaria. Sehingga mereka itu tidak melanjutkan pembangunan bait suci selama 16 tahun. Karena itu saudara, ini adalah sesuatu yang membuat mereka meragukan akan penggenapan janji Tuhan. Tetapi Allah berkata, semua musuh Israel akan dihakimi oleh Allah. Dan pembangunan bait suci akan berjalan kembali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Meredith G. Klein itu memberikan satu kesimpulan tentang 4 tanduk ini. 4 tanduk ini berbicara mengenai serangan daripada bangsa-bangsa, di mana bangsa-bangsa itu meninggikan diri mereka atas umat Allah, dan mereka meninggikan diri dengan cara mereka itu menginjak-injak umat Allah dengan segala kejahatan mereka. Dan tindakan mereka ini bukan sekedar lahir daripada keberdosaan mereka, tetapi Meredith G. Klein melihat bahwa mereka bertindak dengan jahat kepada umat Allah. Di belakang itu datang atau didorong atau digerakkan oleh kuasa iblis, oleh pekerjaan-pekerjaan iblis. Sehingga 4 tanduk yang ganas, buas, yang penuh dengan permusuhan, yang penuh dengan kekejaman, tirani itu saudara, adalah gambaran daripada segala permusuhan setan kepada orang-orang percaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang ada di dalam pembuangan. Mereka pun menghadapi pergumulan ini. Yeremia, Yesaya, orang-orang percaya, nabi-nabi Tuhan, orang-orang percaya yang takut akan Tuhan yang ada bahkan di dalam wilayah Israel pun mendapatkan perlawanan yang demikian. Saudara juga lihat di dalam kehidupan daripada Israel pasca pembuangan sebelum Kristus itu datang. Mereka juga mendapatkan penganiayaan daripada bangsa yang lain. Misalnya dari garisnya Antiochus IV Epiphanes. Saudara, dari seluruh perjalanan daripada Israel, kita menemukan bahwa Israel terus mengalami pergumulan demi pergumulan. Mereka terus mengalami penderitaan demi penderitaan. Tetapi Allah menghibur mereka karena seluruh perlawanan dan serangan yang jahat dan ganas ini akan Allah selesaikan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa implikasinya secara teologis di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah? Di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, saudara tidak dapat lepas daripada penderitaan karena dibenci oleh dunia ini. Saudara yang adalah orang percaya, saudara yang sungguh-sungguh mengenal Allah, saudara pasti dibenci oleh dunia ini. Karena Alkitab berkata bahwa kita berasal dari Allah, kita berasal dari sorga, kita bukan datang dari dunia ini. Karena itu kehadiran kita saja, belum kita melakukan apapun, baru hadir saja di dalam dunia ini, dunia sudah mengalami ancaman. Dunia sudah mengalami keadaan yang terhimpit karena kehadiran umat Allah. Karena itu dunia harus melawan umat Allah. Saudara, kenapa dunia harus melawan umat Allah? Karena dunia telah jatuh di dalam dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu semua orang percaya yang ada di dalam dunia, baik orang percaya perjanjian lama, orang percaya perjanjian baru, dan orang percaya sepanjang zaman sampai dengan Kristus datang ke dalam dunia ini, yang kedua kali tidak akan bebas daripada permusuhan yang datang daripada dunia, dari permusuhan yang datang daripada iblis itu sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Imamat 26 ayat 33, apa yang dikerjakan oleh 4 tanduk ini sesungguhnya bukanlah hasil daripada keinginan manusia semata, tetapi di dalam Imamat 26 ayat 33, apa yang dikerjakan oleh 4 tanduk ini berada di bawah kedaulatan Allah,
Mari kita baca Imamat 26 ayat 33. Imamat 26 ayat yang ke-33, di situ dikatakan demikian. Tetapi kamu akan kuserakan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Lalu saya baca ayat yang ke-34, pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu, pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya, dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tadi, di dalam ayat yang saya baca, ayat yang ke-33, kita menemukan di situ bahwa penghakiman Allah atas Israel yang berdosa, yang memakai tangan daripada bangsa-bangsa lain, adalah penggenapan daripada janji Tuhan. Di dalam Imamat 26 ayat 33. Itu adalah konsekuensi logis daripada perjanjian kekal Allah yang diikatkan dengan Israel. Karena itu di dalam kacamata Imamat 26 ayat 33 kita melihat bahwa seluruh pergerakan daripada 4 tanduk yang menyerahkan Yehuda, Israel dan Yerusalem itu bukan semata-mata datang daripada manusia. Karena di dalam ayat yang ke-33 dikatakan bahwa Tuhan yang menyerahkan akan Israel melalui bangsa-bangsa lain. Saudara perhatikan, kamu akan kuserakan di antara bangsa-bangsa lain. Itu berarti Allah lah yang berinisiasi untuk melakukan penyerakan itu. Kalau kita baca di dalam kitab Sakaria ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-21b, seolah-olah tanduk-tanduk inilah yang mengakibatkan Israel itu jatuh ke tangan mereka dan kemudian dibawa ke dalam pembuangan sebagai tawanan-tawanan perang. Tetapi kalau kita perhatikan, maka di belakang itu semua, Imamat menunjukkan bahwa sesungguhnya itu bukan hasil pekerjaan daripada manusia, tetapi di belakang itu adalah Allah yang menyerahkan. Allah yang membawa Israel itu keluar dari tanah Kanaan karena dosa-dosa mereka. Karena tahun-tahun sabat itu mereka tidak peliharakan terhadap tanah khususnya. Lalu Allah juga di dalam ayat yang ke-21b dikatakan bahwa Allah yang menaklukkan Israel di bawah kuasa kerajaan-kerajaan asing. Tidak seorang pun berani mengangkat kepala. Ayat 21b. Israel sampai betul-betul malunya luar biasa. Terhinanya luar biasa. Itu berarti tidak ada satu orang Israel pun yang berani mengangkat kepala. Artinya mereka dalam status malu. Status terhinakan. Status terendahkan. Siapa yang membuat mereka demikian? Allah. Allah yang membuat mereka. Allah yang membuat Israel terhinakan. Allah yang membuat mereka itu tidak sanggup mengangkat kepala mereka. Tidak sanggup untuk membuat diri mereka itu terhormat atau mulia di hadapan bangsa-bangsa lain. Karena Allah menaklukkan mereka di bawah kuasa kerajaan-kerajaan asing. Jadi kalau saudara perhatikan di dalam aspek yang pertama dari Imamat 26 ayat 33, maka Allah adalah kausa pertama, penyebab pertama di dalam seluruh kehidupan Israel. Mengapakah 4 tanduk ini didatangkan oleh Allah untuk menghakimi Israel karena dosa-dosa mereka. Allah yang menjadi kausa pertama dalam kehidupan Israel. Kalau saudara memperhatikan hal ini, maka kita lihat umat Allah perjanjian lama, umat Allah perjanjian baru maupun umat Allah sepanjang zaman, saudara. Apa saja yang terjadi dalam kehidupan mereka, sesungguh-sungguhnya tidak terlepas daripada kedaulatan Allah. Dan ini bukan saja umat Allah. Seluruh apa yang terjadi dalam sejarah dunia ini, seluruh ciptaan ini tidak akan terlepas daripada Allah sebagai kausa pertama. Jadi kalau kita perhatikan, maka apa yang dilakukan oleh 4 tanduk berasal daripada ketetapan Allah. Berasal daripada kehendak Allah. Allah yang menggerakkan mereka. Allah yang menyerahkan Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian Allah kita adalah Allah yang berdaulat atas dosa, atas kejahatan, atas penderitaan, atas apapun yang terjadi dalam kehidupan umat Allah dan seluruh bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini. Ya. Yang kedua, Imamat 26 ayat yang ke-33, saudara, berbicara mengenai kedaulatan Allah dan bangsa-bangsa di dunia. Bangsa-bangsa di dunia itu hanyalah kausa kedua. Penyebab kedua yang merupakan instrumen daripada penghakiman Allah. Di dalam Daniel 1 ayat 2 di situ dikatakan bahwa Allah yang menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa Kasdim. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa bangsa Kasdim itu hanyalah alat. Mereka tidak lebih berdaulat daripada Israel. Punya Allah yaitu Yahweh itu sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa implikasinya di belakang ini? Saudara dan saya melihat bagaimana Allah bekerja di belakang kehidupan daripada umat Allah.
Sekalipun umat Allah mengalami serangan yang begitu mengerikan, serangan yang begitu ganas, serangan yang begitu kejam dari bangsa-bangsa kafir, tetapi Allah memiliki maksud yang baik bagi umat Allah. Allah memegang kendali atas kehidupan umat Allah, sehingga Allah membatasi bangsa-bangsa Kasdim, bangsa-bangsa kafir itu dalam limit waktu yang Allah berikan. Berapa lama mereka menindas Israel dan berapa lama mereka harus membebaskan Israel. Sama seperti Yeremia yang minggu lalu itu kita sudah sempat renungkan. Yeremia mengatakan bahwa 70 tahun masa pembuangan, maka 70 tahun juga akan terjadi demikian. Begitu pas 70 tahun langsung Allah bawa pulang Israel ke Yerusalem. Dengan demikian saudara, kita melihat bagaimana kedaulatan Allah bekerja di dalam kehidupan umat Allah. Dia kendalikan segala sesuatu. Apapun itu, entahkah saudara dihakimi karena kejatuhan saudara, ataukah entah saudara menderita karena kemuliaan Allah mau dinyatakan dalam hidup saudara, semuanya ada di dalam limit waktu Tuhan, di dalam batasan waktu Tuhan. Sehingga kita tidak dapat bergerak melampaui daripada apa yang digariskan atau dibatasi oleh Tuhan Allah. Nah, kesimpulan yang saya mau ambil di sini adalah saya mau memakai pemikiran daripada Herman Bavinck. Dia mengatakan demikian. Allah adalah yang kudus dan yang maha kudus secara absolut. Maka ia dapat menggunakan dosa sebagai sarana yang tidak dapat melawan di tangannya untuk melayani kemuliaannya. Ia memikirkan dan memimpin kejahatan untuk kebaikan dan menjadikannya melayani kemuliaannya. Allah menyusun tatanan sejarah seperti sebuah puisi yang indah dengan unsur-unsur antitesis untuk kemudian menonjolkan keindahan dan harmoni keseluruhan. Saudara perhatikan bagaimana Allah berdaulat atas sejarah dunia ini. Dia menempatkan ada umat pilihan Allah di dalam dunia ini, tetapi juga dia menempatkan orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang membenci Allah, orang-orang yang membenci umat Allah, dan itu dilihat oleh Herman Bavinck sebagai rangkaian puisi yang indah. Ada puisi-puisi yang terdiri dari unsur-unsur antitesis, yaitu kejahatan, dosa, kemarahan, keganasan, kebuasan daripada dunia ini yang membenci umat Allah. Tetapi semuanya itu diatur oleh Tuhan sebegitu indahnya sehingga menghasilkan kebaikan bagi umat Allah. Roma 8 ayat yang ke-29. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat Allah. Bahkan di dalam keadaan yang paling sulit sukar seperti yang dialami oleh umat Allah ini pun Allah memiliki maksud yang baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat beberapa teks firman Tuhan yang menunjukkan bagaimana Allah bertindak memakai kejahatan dan kemudian mengubahnya menjadi kebaikan bagi umat Allah. Kejadian 45 ayat 5 dan Kejadian 50 ayat 20 ini adalah suatu cerita yang sangat-sangat familiar bagi kita mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya. Kejadian 45 ayat 5 di situ dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Lalu kemudian di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, di situ jelas bahwa Yusuf berbicara tentang kejahatan saudara-saudaranya. Tetapi bagaimana Allah bekerja di dalamnya dan kemudian mengubahnya, mengirim Yusuf lebih dahulu untuk mempersiapkan segala sesuatu, untuk memberi makan bagi keturunan Yakub ketika terjadi kelaparan besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang dimaksudkan dengan penggenapan Imamat 6 ayat yang ke-33. Jadi 4 tanduk itu tidak memiliki kuasa apapun melampaui daripada kedaulatan Allah. Jadi seluruh penglihatan yang terjadi di dalam penglihatan kedua mengenai 4 tanduk ini hanya mau menunjukkan bahwa mereka adalah alat-alat di tangan Tuhan. Mereka tidak lebih berdaulat dari Allah kita. Allah kita yang memegang kendali, mengatur jalannya sejarah hidup daripada umat Allah. Yang kedua, kalau tadi kita melihat poin pertama mengenai serangan yang begitu mengerikan terhadap umat Allah, dan bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan umat Allah dan memperlihatkan kendali dia, kedaulatan dia di dalam kehidupan daripada umat Allah, walaupun mereka disiksa, dianiaya oleh 4 tanduk itu, sekarang Allah lebih membuat clear bagaimana dia berdaulat atas umat Allah di dalam pembalasan Allah kepada 4 tanduk tersebut. Saudara ingat di dalam penglihatan yang pertama, saya sudah sempat menyebutkan di dalam pasal 1 ayat yang ke-15,
Alasan kenapa Allah menjatuhkan hukuman atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayat yang ke-15 saya bacakan sekali lagi dalam Sakaria pasal 1. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Saudara perhatikan, aku murka sedikit, tetapi bangsa-bangsa itu telah membantu menimbulkan kejahatan. Dalam bahasa Inggris dan juga bahasa asli lebih jelas, untuk menunjukkan bahwa Allah murka sedikit kepada umatnya, tetapi bangsa-bangsa itu telah melampaui takaran kemarahan Allah, takaran penghakiman dan penghukuman Allah, sehingga mereka bertindak secara tidak adil kepada umat Allah. Kejahatan mereka adalah berasal daripada keberdosaan mereka. Nah, saudara, karena itu Allah melakukan pembalasan. Ya, Allah melakukan pembalasan dengan memperlihatkan kepada Sakaria 4 tukang besi. Kalau tadi ada 4 tanduk, sekarang ada 4 tukang besi. Mari kita lihat identitas daripada 4 tukang besi. Istilah tukang besi di dalam bahasa Ibrani-nya karasim ini adalah tukang kayu, tukang logam atau tukang batu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam terjemahan bahasa Inggris juga ini lebih indah. Ini adalah kalau kita perhatikan craftsman of destruction. Jadi dia memang ahli untuk menghancurkan. Ya. Kita lihat dalam Yeskiel 21 ayat 31, ahli untuk menghancurkan. Jadi istilah itu dipakai untuk menunjukkan keahlian, kemampuan dia dalam menghancurkan dan juga menyusun kembali logam-logam di dalam kreativitas seorang seniman. Nah, di dalam mitologi kuno, tukang besi, ya mitologi kuno yang berkembang di wilayah Kanaan dan wilayah Timur Dekat kuno, mereka mengatakan bahwa tukang besi ini biasanya adalah seorang ahli, seorang yang cerdik, yang dipakai untuk melayani dewa-dewa mereka. Melayani dewa-dewa dalam hal apa? Membangun kuil-kuil berhala mereka. Atau membangun sigurat. Ya, itu adalah tempat penyembahan daripada bangsa-bangsa zaman dulu. Saudara, mereka membantu pembangunan daripada kuil-kuil penyembahan berhala. Itu adalah mitologi kuno. Nah, Sakaria memakai konsep ini untuk menunjukkan satu hal. Bahwa tukang besi ini adalah agen-agen Allah. Agen-agen Allah, mereka memiliki keahlian, mereka memiliki kecerdikan, mereka dikirim khusus oleh Allah untuk menghancurkan 4 tanduk itu. Jadi mereka adalah agen penghakiman Allah atas 4 tanduk itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa baca itu dalam Sakaria, Yeremia dan juga di dalam Mazmur. Saya mau membacakan Yeremia 50 ayat 2-3 dan beberapa ayat dari Yeremia yang menunjukkan bagaimana hal ini tergenapi di dalam kehidupan daripada generasi pasca pembuangan. Yeremia adalah nabi pra pembuangan yang menubuatkan tentang kejatuhan daripada Babel. Kita lihat Yeremia 50. Yeremia 50 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-3. Ini mengenai Babel. Di situ dikatakan, beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah. Naikkanlah panci-panci dan kabarkanlah. Janganlah sembunyikan. Katakanlah, Babel telah direbut. Dewa Bel menjadi malu. Merodak telah terkejut. Berhala-berhala menjadi malu. Dewa-dewanya yang keji telah terkejut. Maka suatu bangsa maju menyerangnya dari utara. Membuat negerinya menjadi tempat tandus. Tidak ada lagi yang diam di dalamnya. Baik manusia maupun binatang. Semuanya lari lenyap. Lalu di dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, di situ dikatakan, sebab sesungguhnya aku menggerakkan dan membangkitkan terhadap Babel sekumpulan bangsa-bangsa yang besar dari utara. Mereka akan mengatur barisan untuk melawannya. Dari sanalah kota itu akan direbut. Panah-panah mereka adalah seperti pahlawan yang mujur, yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa. Negeri orang-orang Kasdim akan menjadi rampasan. Semua orang yang merampasnya akan puas hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu di dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Aturlah barisanmu menyerang Babel dari segala pihak. Hai semua orang pemanah. Panahlah kepadanya. Janganlah merasa sayang akan anak panah. Sebab kepada Tuhanlah ia berdosa. Bertempik soraklah menyerangnya dari segala pihak. Dia sudah menyerah. Tonggak-tonggaknya sudah rebah. Pagar-pagarnya sudah runtuh. Sungguh itulah pembalasan Tuhan. Laksanakanlah pembalasan terhadapnya. Lakukanlah kepadanya seperti yang dilakukannya sendiri. Saudara perhatikan apa pembalasan Tuhan dilaksanakan atas Babel. Dengan demikian saudara, kita melihat dalam Yeremia berbicara mengenai adanya pembalasan Tuhan terhadap kerajaan yang menindas umat Allah. Salah satunya adalah kerajaan Babel. Dan Tuhan menggenapi hal itu. Generasi pasca pembuangan mengalami bagaimana tangan Tuhan membebaskan mereka dan bagaimana Babel
ditaklukkan oleh bangsa lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian 4 tukang besi berbicara mengenai agen penghakiman Allah. Agen penghakiman Allah. Nah, saudara, 4 tukang besi ini mewakili beberapa hal. Pertama, 4 tukang besi dapat saja mewakili bangsa-bangsa lain yang dibangkitkan oleh Allah untuk menghancurkan 4 tanduk yang adalah musuh Israel. Dalam hal ini adalah Persia misalnya. Di dalam Daniel 5 ayat 23 bagaimana kerajaan Persia datang dan menaklukkan kerajaan Babel tahun 539 sebelum Masehi. Saudara, di dalam aspek ini maka 4 tukang besi agen penghakiman Allah itu dapat menunjuk kepada bangsa-bangsa yang dibangkitkan Allah untuk melawan musuh daripada Israel dan menaklukkannya. Salah satu contoh yang kita bisa lihat di dalam konteks dekat daripada Sakaria adalah Persia. Lalu yang kedua, 4 tukang besi ini juga terkait dengan angka 4. 4 daripada penjuru angin, mata angin ya, 4 tanduk tadi dan 4 tukang besi. Angka 4 menunjuk kepada sekali lagi hikmat Allah yang menghadapi dan mengalahkan musuhnya dari segala penjuru. Utara, timur, selatan ya, barat, semuanya Allah habisi ya. Dan kemudian 4 tukang besi juga berbicara mengenai karya Allah melalui cara yang natural atau supranatural untuk melepaskan umatnya dari musuh-musuhnya. Jadi kalau saudara melihat 4 tukang besi, Allah menyajikannya dengan 4 tanduk dan 4 tukang besi untuk menunjukkan bahwa sekalipun keganasan, sekalipun kekejaman, sekalipun begitu banyak penindasan yang diakibatkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah kepada umatnya, Allah akan menghajar mereka, Allah akan memusnahkan mereka dengan tangan kuasanya secara total. 4. Dari seluruh penjuru dunia, Allah pun akan menghabisi mereka dari seluruh penjuru dunia. Jadi itu berarti kemenangan total Allah untuk menghabisi musuh-musuh Allah. Saudara, dengan demikian Tuhan menjanjikan kepada umat Allah suatu pengharapan yang indah kepada umat Allah. Di tengah-tengah keadaan yang tidak berpengharapan di hadapan manusia. Mereka yang ditindas, mereka yang terbuang, mereka yang miskin, mereka yang menghadapi pergolakan daripada orang-orang Samaria. Allah berjanji di tangan Tuhan 4 tukang besi ini menjadi perlambangan hikmat Allah yang nanti menghancurkan seluruh musuh Allah dari segala macam penjuru dunia. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paul Reddit itu mengatakan bahwa ini bisa saja cara Allah yang bersifat natural, bisa juga cara Allah yang bersifat supranatural untuk menolong umat Allah. Kalau saudara memperhatikan bagaimana Persia menaklukkan Babel, ketika saudara membaca sejarahnya bagaimana Kores menghancurkan Babel, saudara akan melihat bagaimana tangan Allah bekerja secara natural maupun supranatural untuk menghancurkan kerajaan yang meninggikan diri. Babel yang menganggap bahwa dia penguasa satu-satunya di dalam dunia ini. Dan saudara juga melihat bagaimana tangan Tuhan misalnya di dalam kerajaan Yunani yang begitu luar biasa hebatnya. Di dalam pemerintahan daripada Alexander Agung dalam 15 tahun tanpa kalah dia menaklukkan segala kerajaan yang ada di wilayah Persia. Bahkan dia memperluas ekspansi dengan begitu luar biasa. 15 tahun berperang dan tidak pernah kalah. Tetapi bagaimana Tuhan menghukum mati daripada Alexander Agung? Membuat dia kena sakit tertentu. Ada yang mengatakan bahwa dia diracuni. Ada yang mengatakan bahwa dia kena sakit demam tertentu dan kemudian dia mati. Tapi saudara perhatikan, dalam keadaan demikian terjadi pergantian dalam kerajaan-kerajaan, kepemimpinan di dalam dunia ini. Siapa yang atur? Siapa yang buat itu semua? Kenapa Daniel, kenapa Sakaria, kenapa nabi-nabi di dalam pembuangan berbicara secara eskatologi mengenai hal ini? Karena Allah mau menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang nanti membela umat Allah, yang menunjukkan penghakimannya kepada bangsa-bangsa yang maju meninggikan dirinya di hadapan Allah dan menganggap dia mengontrol segala sesuatu. Allah menunjukkan siapa kontrol dunia ini. Alexander Agung mengatakan bahwa dia yang kontrol, Nebukadnezar yang mengatakan bahwa dia yang kontrol dunia ini. Allah bilang, aku yang kontrol dunia ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pembalasan Allah menegakkan kedaulatan dia di dalam sejarah dunia ini. Sehingga tidak ada satupun penguasa dunia ini yang berani mengatakan bahwa dia adalah penguasa tunggal dunia ini yang absolut, yang tidak pernah dikalahkan. Faktanya mereka binasa, faktanya mereka mengalami kematian. Saudara juga bisa melihat di dalam seluruh perjalanan daripada sejarah para tokoh-tokoh besar dunia ini. Misalnya Napoleon Bonaparte, dan juga yang lain, Lenin dan lain-lain. Saudara melihat bahwa mereka begitu angkuhnya di hadapan Allah. Mereka begitu meninggikan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah dalam kedaulatannya menyatakan siapa yang menjadi Tuhan kendali
dan juga pengatur dunia ini, penguasa dunia ini. Bukan mereka, tetapi Allah Israel. Jadi identitas 4 tukang besi berbicara mengenai agen penghakiman Allah yang kemudian di mana Allah berkarya secara natural ataupun supranatural untuk menghancurkan segala musuh Israel dari segala penjuru dunia. Artinya dia memenangkan total, ya, seluruh musuh Israel dikalahkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam ayat yang ke-21b, di situ dijelaskan apa pekerjaan daripada 4 tukang besi ini. Ayat 21b di situ dikatakan, dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk-tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda, hendak menyerakannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh empat tukang besi ini? Mereka mengejutkan 4 tanduk itu dan menghempaskan tanduk bangsa-bangsa. Saudara, kata mengejutkan di sini berarti membuat takut, ngeri dengan teror. Kalau saudara membaca di dalam Ulangan 2 ayat 25 dan 1 Samuel 4 ayat 7, kita melihat bahwa Allah membuat teror di dalam diri daripada bangsa-bangsa sehingga mereka gemetar terhadap bangsa Israel. Kita lihat Ulangan 2 ayat 25. Ulangan 2 ayat yang ke-25, di situ dikatakan begini, pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Tadinya Israel dibuat sampai mukanya itu tidak bisa diangkat. Benar-benar malu, benar-benar terhina. Tetapi ketika Allah bertindak membela umat Allah dengan mengirimkan agen penghakiman Allah, maka agen penghakiman Allah itu akan membuat bangsa-bangsa itu terkejut. Terkejut berarti membuat mereka takut, ngeri dengan teror. Ketika mereka mendengar saja orang Israel, mendengar saja nama Allah, mereka begitu ketakutan. 1 Samuel 4 ayat 7. 1 Samuel 4 ayat 7. Ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Saudara perhatikan bagaimana orang Filistin begitu takut kepada umat Allah. Bukan karena umat Allah atau Israel itu terlalu hebat dibandingkan Filistin. Umat Allah tidak memiliki persenjataan perang, tetapi orang Filistin memilikinya. Apa yang membuat orang Filistin takut? Nama Tuhan, kehadiran Tuhan di sana. Saudara ingat Rahab ketika Yeriko akan dihancurkan dan 2 pengintai itu masuk ke dalam Yeriko. Apa yang dikatakan Rahab kepada 2 pengintai itu? Seluruh penduduk Yeriko begitu takut dan gentar kepada umat Allah. Padahal mereka belum berjumpa dengan Israel. Begitu mereka dengar pergerakan daripada orang Israel, mereka begitu takut. Teror kematian, teror rasa takut, teror kengerian itu menguasai hati mereka. Karena apa? Karena Allah menyertai pasukan perang daripada Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 4 tukang besi berbicara mengenai pekerjaan Allah yang meneror orang-orang yang menindas umat Allah dengan ketakutan kengerian terhadap umat Allah. Bukan karena umat Allah itu hebat, tetapi karena Allahnya hadir di sana. Allahnya ada di sana. Sehingga sekalipun Israel itu kecil dibandingkan Persia, sekalipun Israel itu kecil dibandingkan Yunani, sekalipun Israel itu kecil dibandingkan bangsa-bangsa lain, tetapi dari Israel Allah akan mengadakan keselamatan. Dari Israel Allah akan memberikan berkat Abraham kepada bangsa-bangsa yang lain. Maka ini adalah sesuatu hal yang pekerjaan Allah yang seperti dia kerjakan sebelum umat Allah memasuki tanah Kanaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua dilakukan oleh 4 tukang besi adalah menghempaskan, ya. Kata yada dari akar kata itu YDH, saudara, ini adalah mengacu kepada tindakan mematahkan atau menghancurkan tanduk bangsa-bangsa. Saudara baca dalam Mazmur 75 ayat 11, Allah mematahkan tanduk bangsa-bangsa. Bangsa kafir dalam hal ini. Kalau mematahkan tanduk itu berarti membuat impoten. Membuat tidak lagi memiliki kekuatan. Tidak lagi memiliki kuasa untuk melawan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan Allah ini adalah sebuah tindakan yang bersifat natural, juga bisa bersifat supranatural. Dia mematahkan tanduk bangsa-bangsa kafir. Dan kalau kita lihat di dalam kasus terdekat, konteks dekat lagi, saya ingatkan bahwa Babel tanduknya dihancurkan oleh Persia. Persia tanduknya dihancurkan oleh Yunani. Yunani tanduknya dihancurkan oleh Romawi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh tanduk-tanduk kerajaan, segala kekuasaan yang begitu hebat di muka bumi ini, mereka pada akhirnya harus berakhir. Mereka tidak selamanya ada dalam panggung sejarah.
Ada waktunya mereka muncul, tetapi ada waktunya mereka harus hilang lenyap. Dan ini menunjukkan bahwa Allah mengatur mereka kapan mereka ada di dalam pentas panggung sejarah ini, dan kemudian menjadi pimpinan, menjadi negara adikuasa. Atau Allah juga yang mengatur bagaimana bangsa-bangsa tertentu ditaklukkan di bawah kekuasaan daripada bangsa-bangsa tertentu yang dijadikan sebagai bangsa adikuasa. Jadi dengan demikian saudara dan saya melihat bahwa Allah mengatur. Ada bangsa yang berkuasa yang mendominasi bangsa yang lain. Ada bangsa yang kemudian ditaklukkan. Ini menunjuk kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang mengatur segala sesuatu. Dia mengejutkan dan menghempaskan. Dia menghancurkan segala tanduk-tanduk yang meninggikan diri. Alkitab berkata bahwa Allah benci kepada orang yang tinggi hati. Allah benci kepada orang yang meninggikan tanduknya kepada Dia. Dan bangsa-bangsa ini adalah bangsa-bangsa yang sombong, yang tidak kenal Tuhan dan meninggikan kekuasaannya di hadapan Tuhan. Nebukadnezar mengangkat dirinya sebagai Allah. Lalu Allah buat dia apa? Dalam 7 masa dihukum sebagai lembu. Dia makan rumput, tinggal di luar istana. Rambutnya itu panjang ya, seperti binatang. Kelakuan dan keinginannya seperti binatang. Saudara. Semua orang yang meninggikan diri di hadapan Allah akan dihempaskan oleh Allah. Karena tidak ada satu tanduk manusia pun yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih mulia dan bisa menguasai tanduk Allah. Yaitu Mesias itu sendiri. Nanti kita lihat bagaimana Kristus adalah Mesias, sang tanduk keselamatan itu. Nah, jadi kesimpulan kita saudara, pekerjaan keempat tukang besi ini menyatakan keadilan retributif Allah yang dipuaskan dengan penghakiman dan penghukumannya atas para musuhnya. Saudara, saya pakai istilah keadilan retributif. Artinya, Allah kita adalah Allah yang tidak membiarkan dosa terus terjadi di dalam dunia ini. Jika umat Allah saja Dia hukum, apalagi orang yang tidak kenal Tuhan. Saya ulangi. Jika orang yang kenal Tuhan, umat Allah saja Dia hukum karena dosa-dosanya, apalagi mereka yang tidak kenal Tuhan, pasti dihukum oleh Tuhan. Maka Allah adalah Tuhan yang menuntut pembalasan atas segala perlakuan, perbuatan, dan seluruh tingkah laku kehidupan kita. Dia akan menuntut keadilan retributif. Saudara, kalau Allah tuntut keadilan retributif, maka kita sebagai manusia tidak akan bisa membayar lunas hutang dosa kita. Karena semua kita adalah orang-orang yang berdosa kepada Allah, kita berhutang dan hanya bisa binasa karena hukuman kekal Dia. Jadi kalau saudara memperhatikan keadilan retributif, saudara, ini saudara harus ingat baik-baik. Keadilan retributif ditujukan Allah kepada semua manusia yang jatuh dalam dosa, tanpa kecuali kepada Israel juga. Tetapi perbedaannya, saya katakan perbedaannya adalah keadilan retributif Allah diselesaikan oleh Kristus bagi umat Allah. Tetapi bagi mereka yang tidak kenal Allah, keadilan retributif Allah tetap berlaku. Keadilan retributif Allah itu sudah terjadi already di dalam seluruh perjalanan sejarah dunia. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sudah ada keadilan retributif di sana. Allah menuntut. Allah bertanya kepada Adam dan Hawa tentang dosa mereka dan Allah menghakimi mereka dan memberikan kepada mereka hukuman-hukuman. Dan itu berarti bahwa itu adalah keadilan retributif Allah sudah dimulai di sana. Sejak manusia jatuh dalam dosa, langsung keadilan retributif Allah berlaku. Maka itu adalah sesuatu yang already. Dan kemudian di dalam konteks dekat, Sakaria dan generasi pasca pembuangan, keadilan retributif Allah itu terjadi atas Babel. Di dalam Yesaya 45 ayat 1, Yeremia 50 ayat 1 sampai 16, semuanya adalah nubuatan tentang kejatuhan Babel oleh para nabi pra pembuangan dan sudah terjadi. Sudah terjadi. Dan di dalam Daniel 2 juga ada nubuatan mengenai kejatuhan daripada Babel dan bangsa-bangsa lain yang akan menggantikan kerajaan Babel. Itu pun akan dihancurkan oleh Tuhan Allah. Jadi kalau saudara dan saya perhatikan, keadilan retributif Allah sudah berlangsung di dalam dunia ini. Sudah berlangsung. Pembangunan bait suci yang kedua adalah wujud daripada keadilan retributif Allah. Yang berbeda dengan bagaimana Allah menuntutnya dari bangsa yang lain. Saya ulangi, keadilan retributif Allah terhadap bangsa yang tidak kenal Allah dan terhadap umat Allah itu berbeda. Kalau kepada bangsa yang tidak kenal Allah, kepada mereka yang tidak percaya kepada Allah, Allah hukum binasakan mereka. Tapi kalau kepada mereka yang adalah umat pilihan Allah, Allah bangun bait suci. Allah bangun bait suci. Itu adalah keadilan retributif. Allah menuntut pembalasan, tetapi caranya adalah dengan membangun bait suci. Sesuatu yang aneh bukan? Harusnya umat Allah juga binasa, karena mereka berdosa. Tetapi Allah buat berbeda, karena apa? Karena ada yang menggantikannya. Kemarin, di dalam minggu kemarin kita sudah melihat mengenai penunggang kuda merah yang menjadi substitusi daripada umat Allah. Karena itu pembangunan bait suci yang kedua adalah wujud daripada
keadilan retributif Allah yang membela umat Allah, di mana dia memulihkan umat Allah. Di sisi yang lain, keadilan retributif daripada Allah itu adalah sesuatu yang belum terjadi secara penuh. Sudah tetapi belum juga secara penuh. Mengenai kehancuran total para musuh Allah dan umat Allah ya, yang digenapi oleh Mesias yang akan datang. Kejadian 3 ayat 15 dan Daniel 2 ayat 34, 44 dan 45. Ini belum digenapi. Kita baca Daniel 2 ayat 34, 44 dan 45. Mengenai mimpi daripada Nebukadnezar. Kita baca Daniel 2 ayat yang ke-34, di situ dikatakan demikian. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkan nyala juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan. Saudara perhatikan, seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Lalu ayat 44 sampai 45 tafsirannya dari Nabi Daniel. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit. Perhatikan, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa, yaitu kekal sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku, Raja, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Jadi kalimat daripada Daniel adalah bagian daripada background daripada Sakaria yang menunjukkan kepada kita bahwa pekerjaan Allah mendirikan kerajaannya dengan menghancurkan secara total seluruh kerajaan-kerajaan dunia yang melawan dia dan melawan umatnya itu belum penuh. Belum terjadi secara sempurna. Itu masih dalam penantian. Jadi umat Allah di satu pihak ketika mereka ada di dalam keadaan terhimpit oleh karena tekanan daripada pihak Samaria, mereka melihat akan pekerjaan Allah yang lebih besar, di mana mereka percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah mereka dan Allah pasti mengalahkan musuh-musuh Allah. Dan betul saja ketika pekerjaan Tuhan itu dilanjutkan, orang-orang Samaria yang menjadi pengganggu dan penghambat 16 tahun bait Allah tidak didirikan, justru tidak lagi menjadi pengganggu. Allah memakai Darius pertama untuk menjadi alat di tangan Tuhan mendukung pekerjaan pembangunan bait suci. Sehingga tahun 515 sebelum Masehi, bait suci kedua itu diinaugurasikan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita memberikan satu kesimpulan yang sangat indah di sini mengenai pembalasan Allah 4 tukang besi ini dengan satu kata yang sangat-sangat sering kita dengar, yaitu kedaulatan Allah atas sejarah-sejarah bangsa-bangsa. Ya, kedaulatan Allah atas sejarah bangsa-bangsa. Dia Tuhan pengatur segala sesuatu, dia pengendali segala sesuatu, dan dia adalah Allah yang patut dihormati dan ditinggikan. Tidak boleh ada satu orang pun, tidak boleh ada satu bangsa pun yang meninggikan diri melawan dia. Nah, sekarang yang terakhir saudara, bagaimana kita melihat 4 tanduk, yang ketiga, poin yang ketiga, 4 tanduk, 4 tukang besi dan Kristus. Kalau tadi poin yang pertama kita lihat serangan daripada 4 tanduk itu kepada umat Allah. Lalu kemudian bagaimana Allah meresponinya di dalam pembalasan Allah dengan mengirimkan 4 tukang besi. Sekarang bagaimana kita melihat 4 tanduk itu, 4 tukang besi dan Kristus. Ketiga hal ini berkorelasi satu dengan yang lain. Nah, 4 tanduk sebagai tipologi daripada antikristus. Meredith Geklein itu mengatakan bahwa 4 tanduk itu adalah tipologi dari antikristus yang akan datang di dalam zaman Mesias. Zaman Mesias yaitu Kristus yang akan datang, Yesus itu sendiri, di mana antikristus itu akan melawan Mesias yaitu Yesus itu dan gerejanya. Kalau saudara dan saya memperhatikan hal ini, maka di dalam perjanjian lama sesungguhnya sudah ada orang-orang, bangsa-bangsa, lembaga-lembaga secara politik maupun secara agama yang bangkit melawan Kristus. Kenapa saya katakan melawan Kristus? Karena Kristus memang sudah hadir sejak zaman perjanjian lama. Walaupun dia akan berinkarnasinya nanti.
Tetapi pra-inkarnasi dalam seluruh perjalanan daripada Israel, Kristus sudah hadir di sana. Minggu lalu kita sudah lihat dengan jelas bagaimana kehadiran Kristus di tengah-tengah umatnya. Maka itu berarti di mana umat Allah dibenci karena Kristus, di mana umat Allah itu ditolak dan ditindas karena Kristus, di mana bait sucinya itu dimusuhi, ditentang dan diperangi, maka di situ Kristus pun menjadi pribadi yang ditolak, pribadi yang dibenci, pribadi yang ditentang. Nah, kalau kita melihat hal ini, maka ada satu hal yang kita bisa simpulkan bahwa antikristus itu sudah ada di dalam seluruh perjalanan sejarah dunia ini. Fakta bahwa antikristus sudah ada dalam perjalanan sejarah umat Allah. Jadi jangan lagi berpikir bahwa antikristus itu nanti akan datang waktu Yesus itu mau datang kedua kali. Betul bahwa akan ada antikristus. Tetapi bukan bahwa antikristus itu baru hadir menjelang kedatangan Kristus yang kedua. Sesungguhnya antikristus sudah ada dari seluruh sejarah dunia. Sejak manusia jatuh dalam dosa sampai dengan Yesus datang kedua kali. Jadi antikristus adalah pribadi, antikristus adalah lembaga atau bangsa yang tidak mengenal Allah, yang menolak Allah dan tidak percaya taat kepada firman. Nah, kalau saudara dan saya melihat hal ini, bagaimana Meredith G. Klein bisa menghubungkan hal ini? Karena kita sekali lagi melihat di dalam Yesaya, 1 Petrus maupun Wahyu menunjukkan dengan jelas bahwa seluruh perjalanan Israel di dalam perjanjian lama mengacu kepada gereja perjanjian baru yang akan datang. Dan kondisi-kondisi yang dihadapi oleh Israel perjanjian lama mengacu kepada gereja perjanjian baru. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa hubungan 4 tanduk, 4 tukang besi dan Kristus itu terlihat di dalam pekerjaan Kristus. Di mana 4 tukang besi dan pekerjaannya digenapi di dalam Kristus dan karyanya yang akan datang sebagai hakim yang menjalankan keadilan retributif Allah. Nah, kalau kita lihat di dalam Yesaya 2 ayat 2 sampai 4, bagaimana Allah itu memulihkan secara total rumah Allah di Sion. Bangsa-bangsa itu datang mencari kebenaran ke sana. Bangsa-bangsa datang dan meninggikan Allah di rumah Allah di Sion. Itu Yesaya 2 ayat 2 sampai 4. Tapi kapan itu terjadi? Itu terjadi ketika Kristus itu berinkarnasi ke dalam dunia. Itu terjadi ketika Kristus itu datang dan meninggikan tanduk daripada umat Allah. Kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 68 sampai 69. Lukas 1 ayat yang ke-68 sampai dengan 69 di dalam nyanyian daripada Zakaria. Di situ dikatakan begini, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Perhatikan di situ, dia menumbuhkan tanduk keselamatan. Tadinya Israel, tanduknya itu dikalahkan oleh tanduk yang lain, tanduk-tanduk bangsa yang lain. 4 tanduk itu, mereka dihinakan. Tetapi kapankah umat Allah itu dipulihkan? Keadilan retributif Allah itu berpihak kepada umat Allah dengan menghadirkan Kristus sebagai pembela atas umat Allah. Itu terjadi ketika dia lahir ke dalam dunia ini. Dia berinkarnasi ke dalam dunia ini. Inkarnasi Kristus itu dijelaskan oleh Lukas 1 ayat 68 dan 69 bahwa itu adalah pekerjaan Allah menumbuhkan tanduk keselamatan bagi umat Allah. Sehingga umat Allah yang terhina akhirnya terangkat kepalanya. Umat Allah yang tadi kemudian malu, kemudian diangkat kepalanya, dihormati. Bukan saja di hadapan dunia ini tetapi di hadapan Allah. Karena apa? Karena Kristus keturunan Daud itu yang menggenapinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekali lagi melihat karakteristik yang berbeda di dalam Tuhan Allah menjalankan keadilan retributifnya. Kepada umat Allah dia pulihkan umat Allah karena dia adalah hakim dan pembela bagi umat Allah. Tetapi bagi mereka yang bukan umat Allah, Allah melakukan pemusnahan atas seluruh musuh-musuhnya. Di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 10 ini dibicarakan. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Di situ dikatakan karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Allah. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Perhatikan, Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ini adalah tulisan Rasul Paulus setelah Yesus naik ke sorga. Berarti mengacu kepada kedatangan Kristus yang kedua. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib.
tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Kalau kita perhatikan hal ini, maka Alkitab menunjukkan dengan jelas mengenai pekerjaan Kristus yang digambarkan oleh 4 tukang besi dan seluruh pekerjaannya. Jadi 4 tukang besi ini bukan bicara agen Allah yang kemudian tidak mengacu kepada Kristus, tetapi ini adalah agen Allah yang mengacu kepada Kristus yang akan datang. Seluruh pekerjaan Kristus melalui alat-alat atau agen-agen di dalam perjanjian lama itu mengacu kepada diri dia yang akan datang. Ya, entahkah dia memakai tangan bangsa-bangsa, entahkah dia memakai tangan malaikat, entahkah dia memakai tangan yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang jelas itu mengacu kepada Kristus. Pemusnahan terhadap seluruh musuh umat Allah dan kepada musuh Allah itu sendiri. Jadi Kristuslah yang menghempaskan tanduk bangsa-bangsa. 4 tukang besi ini berbicara kepada siapa? Kristus yang menghempaskan tanduk bangsa-bangsa. Dengan demikian, yang dilihat oleh Sakaria adalah Kristus dan karyanya. Yang dilihat oleh Sakaria adalah Kristus dan karyanya yang sudah dimulai pada zaman Sakaria. Walaupun yang Sakaria dan juga generasi pasca pembuangan itu nikmati adalah bersifat lambang, bersifat simbolik, tetapi sesungguhnya yang mereka nikmati dan yang mereka rayakan di dalam pembangunan bait suci dan yang mereka hidupi di dalam iman mereka adalah Kristus yang sama dengan yang dihidupi oleh gereja zaman sekarang. Jadi ini adalah sesuatu penghiburan yang Allah berikan kepada umat Allah di tengah-tengah pergumulan mereka, di tengah-tengah penghambatan yang terjadi yang mereka alami, di tengah-tengah kemiskinan dan jiwa yang apatis yang mereka alami. Ketika mereka ditindas, sudah pulang dari pembuangan sampai di Yerusalem dimusuhi orang pula, kemudian ditentang oleh Samaria dan seterusnya. Tetapi Tuhan menghiburkan bahwa umat Allah akan dibebaskan daripada para musuhnya. Bait suci pasti didirikan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa implikasinya? Implikasinya adalah berbicara secara kuat mengenai kedaulatan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, entahkah saudara itu dihukum Tuhan karena saudara berdosa, atau entahkah saudara sekali lagi menderita karena memang Allah mengizinkannya terjadi untuk kemuliaan dia, semuanya itu ada di dalam kendali dia. Itu adalah prinsip yang sangat penting. Seluruh penderitaan dan kesukaran yang terjadi dalam hidup kita ada di dalam otoritas kendali pengaturan daripada Tuhan. Yang kedua, saudara dan saya mengingat bahwa Allah kita adalah Allah yang membenci setiap orang yang menaikkan tanduknya kepada Tuhan, yang menganggap dirinya tinggi di hadapan Tuhan, yang memikirkan bahwa dirinya itu adalah penguasa, pengontrol, pengatur hidup ini. Siapapun saudara, entahkah saudara itu adalah seorang yang memiliki kuasa di dalam pekerjaan saudara, atau di dalam keluarga saudara, atau saudara memimpin sebagai seorang presiden, atau apa saja jabatan saudara hari ini, Alkitab membenci orang yang mengangkat diri tinggi di hadapan Tuhan. Allah tidak pernah mau dibandingkan atau disaingkan dengan yang lain. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, barang siapa yang berlaku demikian, dia sendiri yang akan datang dan menghancurkan kita. Seperti yang terjadi atas Babel, seperti yang terjadi atas Persia dan bangsa-bangsa yang lain. Kalau saudara dan saya melihat hal ini, maka kita semua adalah orang-orang yang selayaknya, orang-orang yang harus rendah hati di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh meninggikan diri. Dan jika Allah memakai kita sebagai alat di tangannya untuk menjalankan keadilannya, saudara harus ingat tidak boleh melewati takaran Tuhan. Allah memiliki takarannya dan karena itu saudara dan saya harus berjalan di dalam takaran yang Allah berikan. Kalau saudara melewatinya, maka saudara akan juga mendapatkan hukuman yang sama seperti bangsa-bangsa yang melewati takaran pengadilan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kesimpulan saya di dalam aspek ini adalah Sakaria melihat kedaulatan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan umat Allah, di mana penderitaan mereka dikontrol, diatur oleh Tuhan dan akan diselesaikan oleh Tuhan di dalam kemenangan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan saudara di dalam menghadapi berbagai macam kehidupan ini dengan tetap memandang Tuhan sebagai pribadi yang mengontrol sejarah perjalanan hidup saudara secara personal maupun secara komunal. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman Allah hari ini. Kami belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan atas sejarah. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu bangsa atau kerajaan apapun yang dapat meninggikan diri, yang menyatakan diri pemilik kekuasaan mutlak di hadapan Tuhan. Engkau adalah Allah yang menetapkan kami boleh ada dan boleh tidak ada di dalam panggung sejarah dunia ini. Karena itu kami mohon belas kasih Tuhan, ajar kami untuk rendah hati, ajar kami untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, dan melihat Allah bekerja dalam kehidupan kami, di dalam segala aspek kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi umat kepunyaan-Mu.
Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.